langsung mulai aja ya, biar kita selesainya nggak terlalu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Hari ini, kemarin siapa yang sudah selesai judul? Sudah selesai. Ini terlalu terang ya? Ya kan tadi kami yang maaf. Sorry, sebentar ya. Teman-teman, judulnya siapa yang belum mengumpulkan, itu segera mengumpulkan judul ya. Ini saya cek di sini untuk judul itu ada baru 22 orang, 8 orang lagi belum mengumpulkan. Nah, buat teman-teman yang masih dalam perjalanan, ini saya record pertemuan kita sekarang, jadi teman-teman bisa lihat yang tadi ketinggalan, bisa lihat dan bisa mendengarkan kembali supaya tidak ada yang tertinggal informasinya. Nah, di sini sebelum saya bahas judul masing-masing, saya mau menjelaskan dulu revisi dari tugas besar RPL ini. Nah, rincian tugas besar RPL ini adalah, sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, maksudnya terdengar suaranya pas gitu kan, apakah kecilan atau kresek-kresek kayak gimana, atau cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih konfirmasinya. Nah, jadi untuk di sini tugas individu mahasiswa 2021 seperti yang saya jelaskan sebelumnya di pertemuan pertama. Pertemuan pertama kan kita online, pertemuan kedua kebetulan saya sedang ada tugas dari kampus jadi tidak bisa online. Nah, di sini untuk tugas individu mahasiswa 2021 mata kuliah rekayasa perangkat lunak ada perubahan di sini. Yang tadinya kalian membuat keseluruhan bab 4 pada skripsi di mata kuliah ini, sekarang hanya membuat sebagian ya, sebagian bab 4 dari skripsi, tapi formatnya tetap mengikuti format skripsi. Nah, di sini fokusnya sebenarnya mata kuliah ini sekarang itu diubah, fokusnya itu untuk mencoba 3 teknik pemodelan perangkat lunak. Jadi supaya kalian tidak salah persepsi lagi. Jadi di semester kakak kelas yang kalian yang sebelumnya itu rata-rata fokusnya di bab 4 skripsinya, padahal sebenarnya di mata kuliah RPL itu bertujuan untuk kalian itu bisa memodelkan sebuah perangkat lunak atau bisa merancang sebuah perangkat lunak. Nah, untuk itu nanti tugasnya secara berkala, jadi nggak sekali brek gitu langsung ngumpulin dari judul sampai akhir, tapi per pertemuan sesuai dengan RPS. Nah, di sini teman-teman itu tugas ini bisa dijadikan skripsi, tapi bisa jadi, maksudnya belum tentu. Saya ulangi lagi nih, karena banyak yang pengalaman sebelumnya protes kepada dosen RPL-nya kenapa tidak di-ACC oleh dosen pembimbing, padahal ini dari RPL. Jadi yang saya ACC nanti judulnya di sini bukan berarti ACC untuk skripsi, akan tetapi ACC untuk di tugas RPL saya, seperti itu, di tugas mata kuliah saya. Nah, tapi bisa dilanjutkan jadi skripsi nggak, Bu? Bisa banget. Kalau misalnya disetujui oleh dosen pembimbing, maka otomatis akan menjadi skripsi kalian.
Dan mata kuliah ini tidak sampai implementasi ya, tidak sampai ngoding, tetapi hanya melakukan perancangan perangkat lunaknya saja. Jadi untuk itu di sebagian bab 4 ini nanti tidak semua poin pada bab 4 kita kerjakan, akan tetapi pengerjaannya mengikuti mengikuti timetable yang saya buat. Jadi di sini ada saya buat timetable ini berdasarkan RPS, rencana satuan pembelajaran mata kuliah RPL. Jadi judul itu digunakan untuk studi kasus ketika kita mau melakukan perancangan tersebut nih. Nah, nanti pada minggu ketiga, berarti sekarang akan dibahas tentang analisis kebutuhan. Maka nanti akan ada tugasnya kalian menganalisis untuk langkah sebelum melakukan perancangan. Nah, di analisis terstruktur nanti kalian buat DFD-nya, buat kamus datanya dan lain sebagainya untuk jadi dikumpulinnya per pertemuan kayak gitu. Nah, nanti kumpulinnya di mana? Mengumpulkannya di sini. Jadi di pertemuan 1, pertemuan 2, misalnya gitu ya, di topik pertemuan itu tidak dikumpulkan tugas besarnya, meskipun itu diberikan di pertemuan 3, misalnya nih analisis kebutuhan, tapi nanti saya create-nya di sini. Misalnya gini, nanti kalian mengumpulkannya, misalnya nanti tugas analisis kebutuhan. Dikumpulkannya berarti di sini. Kayak gitu. Jadi berarti tugas ini jadi tugasnya di pertemuan. Di setiap pertemuan. Misalnya yang tadi saya bilang nih ya, ini kan judul, berarti lanjut atasnya tugas analisis kebutuhan itu untuk nanti ya, buat setelah di penjelasan hari ini. Nah, lalu saya juga memberikan contoh skripsi. Ini ada 3 dari mahasiswa bimbingan saya. Bisa kalian lihat dan baca untuk gimana gambarannya skripsi. Ini full skripsi ya, jadi karena selama online mungkin tidak bisa ke perpustakaan secara langsung, ini saya berikan 3 contoh skripsi di sini. Nanti bisa jadi panduan kalian kayak gitu ya. Terus formattingnya bisa dilihat di mana. Ini ketika kalian ini download ini di GCR, ini sudah saya sediakan ya, panduan pengerjaan tugas besar RPL. Itu di sini ada link hidup untuk download panduan, juga di sini bisa diklik untuk download. Lalu tadi sampai sini ya. Nah, jadi kenapa dibuat seperti ini? Karena kalau dibuat keseluruhan bab 4, nanti kalian fokusnya memang mau bikin bab 4 skripsi. Sedangkan fokus mata kuliah ini tuh ya emang pengen kalian itu bisa mengerti sih 3 teknik pemodelan perangkat lunak ini di dalam membuat atau merancang sebuah perangkat lunak. Gitu. Jadi kalau misalnya di semua poin nanti akan lebih banyak pekerjaannya. Jadi ini makanya cukup untuk poin-poin tertentu saja. Nah, cara pengerjaannya pokoknya ngikutin panduan ini. Berarti ini ada, kan sebenarnya kalau di skripsi ada poin A, ada poin B, ada poin E. Nah, itu nggak usah. Berarti kalian ngerjainnya ya C, D, F, pokoknya mengikuti dengan ini saja. Terus misalnya nih pertemuan 4 berarti bikinnya poin M, N, O, P, Q gitu. Nah, itu jadi terus misalnya pertemuan 5 poin Q aja. Jadi ini per pertemuan nanti di akhir baru saya minta disatuin, tapi tetap aja nggak bolong-bolong aja kayak gitu, nggak apa-apa. Tidak usah semua poin dikerjakan. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Gimana, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa jelas? Apa lanjut? Belum ada, Bu. Belum ya? Belum. Kalau untuk yang di sini kalau ada yang ulang nggak ya? Anak kelas ini ada yang ulang nggak? Ada yang masuk kelas terbang? Kelas terbang kayaknya ada. Kalau yang untuk kelas terbang itu bisa, misalnya sekarang lagi tugas akhir, lagi sama nih barengan, ngulang RPL tapi lagi tugas akhir, berarti tulis judulnya dan buatnya mengikuti tugas akhir saja ya, dibarengin aja gitu sama tugas akhir, itu untuk yang ngulang. Kalau yang lain berarti seperti biasa. Nah, sekarang saya mau bahas, kalau belum ada yang ditanyain, saya mau bahas tentang analisis kebutuhan. Jadi, teman-teman sebelum ngerancang, ini adalah pertama ya, langkah pertama sebelum merancang sebuah perangkat lunak. Yang pertama adalah kita ngelakuin analisis kebutuhan. Jadi di analisis kebutuhan ini, kalian akan mengenali permasalahan. Ya kasarnya cari-cari masalah gitu ya. Cari-cari masalah, masalahnya apa yang tadinya sebenarnya nggak ada masalah atau terlihat tidak ada masalah, tapi kalian gali jadi masalah dan itu kalian ajukan judulnya kayak gitu. Terus setelah mendapatkan masalah tersebut, kalian evaluasi nih. Evaluasi dari kesalahan tersebut supaya bisa nantinya merancang dan memodelkan sebuah alternatif penyelesaian. Ya, silahkan ke toilet. Boleh ya kalian, boleh sambil makan juga boleh, sambil tiduran boleh, sambil minum juga boleh, nggak apa-apa. Diatur aja enaknya gimana ya. Terus, jadi kita lanjut lagi. Di sini, ketika analisis itu dan perancangan itu memang saling berhubungan, tapi fokusnya kalau analisis itu kita istilahnya mencari apa tuh gini, misalnya masalahnya apa, terus yang perlu diperbaiki apa, terus apa yang misalnya sistem yang sedang berjalan seperti apa gitu ya. Jadi kalau analisis tuh apa dan apa gitu. Jadi yang perlu kita evaluasi apa nih, terus yang jadi masalah apa masalahnya, terus pokoknya apa dan apa. Lalu ketika mulai merancang, berubah tuh cara pikirnya jadi bagaimana. Misalnya bagaimana penyelesaian masalahnya, bagaimana aturan yang baru yang untuk aturan bisnis yang baru supaya menyelesaikan masalah yang sebelumnya, terus bagaimana merancang si perangkat lunak tersebut supaya sesuai dengan kebutuhan. Tapi kebutuhan itu kita prosesnya di analisis tadi gitu. Jadi tahapnya memang berhubungan, tapi yang kita lakukan adalah analisis dulu baru perancangan. Oke, habis itu sekarang ada jenis kebutuhan. Kebutuhan ada fungsional, ada non-fungsional. Yang pertama yang fungsional. Nah, yang fungsional di sini kita lihat yang dari sisi user atau dari kacamata pengguna. Maksudnya gimana? Jadi kalau dari kacamata pengguna, maksudnya dari user itu seperti ini contohnya teman-teman. Misalnya kalian bikin sistem informasi penyewaan. Nah, di aplikasi tersebut berarti harus ada daftar data diri, harus ada fitur buat fungsi buat nyewanya, ada fungsi buat kembalikan, misalnya ada fungsi misalnya pembayaran, misalnya gitu. Nah, itu fungsi-fungsi tersebut harus berjalan sesuai dengan kebutuhan user tadi. Itu adalah kebutuhan fungsional. Jadi semua fungsi yang memang terkait kepada kebutuhan user itu harus ada di aplikasi kalian supaya memenuhi kebutuhan fungsional. Tapi kalau kebutuhan non-fungsional itu yang dilihat dari sisi keseluruhan aplikasi. Misalnya kayak ini bagian dari non-fungsional, misalnya performansi atau kinerja nih. Ketika aplikasi dijalankan akan memakan banyak waktu, memakan banyak sumber daya atau tidak.
Nah, kalau misalnya terlalu banyak, itu kan akan membuat user sebenarnya secara tidak langsung enggan untuk memakainya. Nah, itu adalah kebutuhan non-fungsional. Jadi secara keseluruhan, tapi tidak dilihat dari sisi user saja gitu, tapi dari aplikasi secara keseluruhan. Itu adalah non-fungsional. Misalnya di sini ada safety and security. Misalnya contohnya kayak data yang diinput sama user itu bisa dipertanggungjawabkan nggak keamanannya dan istilahnya tidak bocor kayak gitu. Terus bisa menjamin nggak tuh aplikasi itu untuk keamanan tersebut. Terus aplikasi itu bisa diandalkan nggak ketika dipakai gitu. Terus misalnya nih terkait dengan penentuan antar muka interface. Nah, kegunaan usability itu jadi kegunaannya itu sesuai dengan antara interaksi sistem dengan pengguna atau tidak. Gitu. Itu adalah kebutuhan non fungsional. Jadi bedanya kalau non fungsional lebih luas daripada fungsional. Nah, jadi setelah ini, setelah membuat judul, kalian itu akan diminta untuk menjadi sistem analis. Nah, sistem analis di sini berarti kalian itu memimpin sebuah proyek. Nah, proyeknya itu yaitu judul yang kalian ajukan tadi. Nah, kalian harus bisa jadi mediator antara pengembang dan klien ya. Si klien itu berarti si instansi yang kalian pilih, terus juga jadi inovator. Jadi di sini ceritanya nanti kalian itu mengembangkan juga, mengimplementasi tapi nanti di semester berikutnya. Terus kalian istilahnya menghandle proyek ini, tapi kalian juga yang menjalankan karena masih skup yang bisa dibilang tidak terlalu besar. Jadi ya sebenarnya sistem analisnya, programmernya, desainer user interface-nya ya kalian-kalian juga gitu dan orang yang sama. Nah, jadi nanti apa yang perlu kalian analisis? Yang perlu kalian analisis adalah di sini. Jadi kalian bisa menjabarkan proses bisnis sistem yang berjalan. Bu, kalau belum ada tempat fix gimana? Berarti ambil tempat secara keseluruhan. Misal, sistem informasi akademik pada sekolah X. Nah, berarti kalian menjelaskan proses bisnis sistem berjalan pada sekolah secara keseluruhan, secara umum gitu. Sekolah secara umum, misalnya kalau di sekolah tuh ada apa aja yang udah pasti ada di setiap sekolah apa? Proses absensi murid, proses penilaian murid misalnya. Itu berarti prosesnya mengambil tempat yang pada umumnya jika tidak ada jika belum ada tempat secara khusus. Jadi jabarkan secara umum saja. Terus kalian juga jelaskan aturan bisnis sistem berjalan. Ini sama, jika belum ada yang pasti tempatnya jelaskan secara umum saja. Lalu analisa masukan, proses, dan keluaran. Jadi ini kalian perlu memikirkan tuh masukannya terdiri dari data apa saja, terus prosesnya terdiri dari proses apa, lalu juga ada analisa keluarannya kayak gimana. Nah, jadi teman-teman di sini setelah analisa masukan, proses, dan keluaran, kalian baru analisa permasalahannya. Permasalahannya misalnya apa? Di tempat lama belum ada sistem informasi. Jadi mau bikin sistem informasi. Terus masalahnya misalnya apalagi arsipnya tercecer, tidak ingin arsipkan dengan baik misalnya. Terus abis itu kalian alternatif penyelesaian masalahnya gimana? Misalnya alternatif penyelesaian masalahnya, ini mau dibikinin sistem informasi nih. Mohon maaf, ini saya inin dulu ya sebentar, soalnya suaranya pasti tidak. Jadi masa azan dulu sebentar ya.
Baik, Bu. Oke, teman-teman lanjut ya. Nah, setelah membuat alternatif penyelesaian masalah, jadi teman-teman bisa membuat aturan bisnis sistem yang diusulkan. Misalnya dari yang sebelumnya itu seperti apa aturannya, lalu yang diusulkan yang mau diubah dari aturan tersebut di sebelah mananya, misalnya gitu. Terus setelah aturan bisnis, ada dekomposisi fungsi sistem. Jadi dekomposisi fungsi sistem itu kayak nanti tuh menjabarkan sistemnya. Jadi misalnya nanti sistemnya itu ada proses apa saja, misalnya jadi kayak apa ya, pemecahan sistemnya itu nanti terdiri dari proses apa saja kalau dekomposisi sistem tuh gitu. Jadi di sini misalnya data karyawannya, terus penetapan golongan misalnya, terus absensi, misalnya perhitungan gaji. Di sini kan contohnya saya informasi penggajian. Contohnya gitu. Nah, terus ini berarti yang dibuat sama kalian nanti untuk minggu depan C, D, F, sama H, I, J, K. Itu yang dibuat oleh kalian. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada teman-teman yang mau ditanyakan tentang materi sama tadi judulnya? Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman, apa bedanya sistem informasi dan aplikasi? Di sini kan teman-teman tuh ada yang nulis ya, ada yang aplikasi, ada yang nulis sistem informasi. Bisa satu orang boleh tolong kasih pendapatnya perbedaan antara sistem informasi dan aplikasi? Ada yang mau? Saya Bu. Bu, saya Bu. Boleh, siapa?
Fitri. Fitri sama Wahid ya? Ya udah Fitri dulu boleh, Fitri. Silakan. Kalau aplikasi itu bagian dari sementara Gimana berarti aplikasi bagian dari sistem informasinya. Mm-mm. Sementara kalau sistem informasi itu induk dari aplikasi. Betul ya kayak gitu. Aplikasi itu adalah bagian dari sistem informasi. Kalau Wahid apa? Kalau menurut saya sistem informasi itu adalah suatu komputer kumpulan sama aplikasi yang komputer. digunakan untuk suatu kepentingan tertentu, Bu. Sedangkan kalau aplikasi itu ya aplikasinya, aplikasi per aplikasi. Kalau sistem informasi apa? Mohon maaf, ini agak tadi nggak terdengar jelas. Kalau sistem informasi itu adalah suatu kumpulan aplikasi yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Sedangkan kalau aplikasi itu adalah perangkat lunak komputer yang dihasilkan dari sebuah proses yang disebut coding. Oke. Ini ya. Ini pakai aku. Bentar ya, ini jadi tadi makasih ya sama Wahid sama Fitri untuk pendapatnya. Benar ya, jadi yang dibilang sama keduanya. Nah, jadi di sini teman-teman saya ulangi dan merangkum dari yang dijelasin sama dua teman kalian. Itu sebenarnya kalau gambaran gampangnya gini, di sini aplikasi, di sini sistem informasi. Jadi aplikasi itu mendukung jalannya sistem informasi. Tetapi benar memang kata Fitri tadi, aplikasi itu adalah bagian dari sistem informasi. Benar juga kata Wahid tadi ya. Nah, tapi sistem informasi itu tidak hanya berisikan aplikasi, tapi juga ada aturan sistem di dalamnya. Aturan bisnis di dalamnya. Juga ada alur bisnis. Terus sistem informasi itu kan terdiri dari elemen-elemen yang saling bekerja sama itu kan. Elemennya tuh apa? Ada brainware-nya, ada hardware juga. Nah, jadi sistem informasi itu ya secara keseluruhan, nggak cuma si software tadi. Kalau aplikasi kan jenisnya software-nya. Nah, tapi kan kalau sistem informasi itu hubungan yang saling bekerja sama antara brainware, hardware, sama software. Terus juga ada lingkungan sistemnya. Nih, lingkungan sistem tuh maksudnya apa? Jadi elemen-elemen yang ada di luar sistem tapi bersinggungan dengan sistem kita gitu. Itu adalah misalnya lingkungan sistem. Nah, itu adalah namanya sistem informasi. Jadi teman-teman nanti habis ini saya mau ngebahas judul teman-teman semua di sini supaya jelas. Judulnya bisa lanjut. Maksudnya gini, saya di sini bukan ubah judul keseluruhan ya. Saya bukan membenarkan juga ya bahasanya. Merevisi kata-kata dari yang kalian ajukan gitu supaya tidak salah persepsi. Nah, di sini saya coba dari Arfan ya. Kenapa saya pretelin satu-satu nih judulnya? Karena judul itu kan yang utamanya yang dilihat pertama kali. Jadi di sini nanti saya juga mau klarifikasi kalau ada yang saya perlu klarifikasikan ke kalian ya.
Jadi misalnya kayak gini nih, si Arfan Prasetyo, perancangan sistem informasi persediaan alat tulis kantor pada, ini kan secara nggak langsung kayak mau bikin inventory ya. Nah, jadi kalau misalnya gini berarti benar pakai sistem informasi. Karena sininya persediaan. Kurang lebih ini tuh sebenarnya sistem informasi inventory. Nah, jadi untuk judulnya Arfan, oke. Nah, yang oke itu nanti saya beri nilai, bukan beri nilai ya, ini tuh tanda kalau ini tuh sudah oke dan bisa dilanjutkan judulnya. Terus Abdul Aziz, ada nggak orangnya? Sekarang. Abdul Aziz, ada? Nggak ada kayaknya. Izin Bu di grup. Oh, ya udah. Ya. Oke. Berarti kalau ya ini nih nanti sampaikan aja ke teman-teman yang nggak hadir, bisa lihat rekaman ini nanti di YouTube saya supaya bisa sampai yang saya sampaikan gitu ya. Jadi misalnya gini, Aziz ini perancangan sistem aplikasi, berarti nggak usah pakai sistem, jadi langsung aja perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi game teka-teki silang, misalnya umat muslim berbasis Android, misalnya gitu. Ya. Terus ada Bayu, perancangan sistem informasi penerimaan murid baru. Oke, kalau gini, yang sistem informasi ini udah jelas ya, ada transaksi. Terus sekarang ini aplikasi sistem pendataan sumbangan pembinaan pendidikan SPP. Denny ada nggak sekarang orangnya? Iya, Bu. Ada? Ada. Ini kamu pendataannya seperti apa? Pendataannya itu mulai dari penginputan sampai nanti pelaporan, Bu. Nah, proses yang ada di dalamnya nanti terdiri dari proses apa aja tuh? Kemungkinan sih proses penginputan pembayaran siswa, itu sampai nanti ada outputnya, Bu, berupa per bulan itu bayarannya berapa dan kelas berapa aja kayak gitu, Bu. Sumbangan pendidikan, berarti ini kamu mau bikin pokoknya tentang pembayaran siswa ya? Betul. Kalau begini, judulnya saya revisi sedikit ya, karena itu kan nanti bakalan ada transaksi sebenarnya. Tapi kalau misalnya kamu nulisnya sistem pendataan, konotasinya jadi sempit, jadi cuma ngedata. Nah, sedangkan ngedata itu cenderung tidak ada proses, jadi kayak input, terus abis itu laporan gitu. Tapi nggak ada proses di dalamnya. Jadi kalau misalnya kayak gini, judulnya mending sistem informasi ke pengelolaan keuangan juga bisa kayak gitu. Misalnya mau sistem informasi pengelolaan keuangan SPP misalnya. Oh, gini aja, pengelolaan sumbangan pembinaan. Nah, gini nih. Gitu ya, berarti sistem informasi pengelolaan sumbangan pembinaan pendidikan SPP siswa pada staf tata usaha berbasis Java. Ya. Baik, Bu. Bisa dilanjutkan judulnya, itu saya revisi kata-katanya aja. Terus ini Ega, perancangan sistem pendeteksi gangguan jaringan di kantor Ditjen. Nah, ini prediksinya menggunakan apa nih? Media aplikasi Telegram. Nanti cara ngedeteksinya gimana, Ega? Boleh dijelasin nggak ke saya? Ada nggak orangnya? Ada, Bu. Gimana, Gak? Halo, Bu. Ya? Jelas. Jadi nanti pakai aplikasi. Jadi aplikasinya pakai intrusion detection system gitu. Nanti itu untuk alat pendeteksinya, kalau udah dapat deteksinya dari bikin sistem untuk dikirimkan di link ke Telegram gitu. Tapi
Tapi berarti emang kamu bikin si sistemnya tadi kan? Iya, ada sistemnya juga. Ya. Berarti Telegram itu nanti hanya untuk informasinya gitu. Iya, benar. Ya udah berarti kalau kayak gini kamu bikinnya aplikasi ya. Perancangan aplikasi. Ini saya revisi kata-katanya aja ya. Makanya saya tanya supaya saya tahu maksudnya yang kalian mau bikin apa. Perancangan aplikasi pendeteksi gangguan jaringan pada kantor Ditjen SDPPI. Terus menggunakan media aplikasi Telegram. Jadi sebenarnya Telegramnya untuk informasinya aja kan? Hanya untuk informasi. Bu, boleh diganti aja enggak, Bu? Gimana? Ganti apa? Jadi medianya bukan Telegram, di by email aja. Ya udah, berarti kalau kayak gitu nggak usah dijelasin aja, udah gini aja. Perancangan aplikasi pendeteksi gangguan jaringan pada kantor Ditjen SDPPI. Nah, nanti kamu bikin aplikasinya itu berbasis apa? Aplikasi yang kamu bikinnya nanti? Java kah, atau Android kah, atau web kah, kayak gitu? Java, Bu. Ya udah, berarti gini aja. Berarti by emailnya itu nggak usah dijelasin di judul, tapi nanti dijelasin di dalam aja. Gini, oke, gini? Apa gimana? Oke, Bu. Tapi udah kebayang mau bikin pendeteksiannya gimana? Belum, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, nanti sambil cari-cari ya. Kalau yang kayak gini sih kemungkinan besar nggak pakai DFD dan UML kalau mau bikin yang modelnya gini. Jadi paling nanti ngerancangnya pakai flowchart. Nah, ketika di DFD itu nanti paling saya kasih studi kasus untuk nyoba pemahaman DFD-nya. Tapi untuk yang perancangan seperti ini judulnya menggunakan flowchart ya. Atau juga bisa UML juga bisa sini. Tapi lebih tepatnya pakai flowchart gitu. Ya. Siap, Bu. Sekarang lanjut ya, Fahri Abir. Fahri perancangan sistem aplikasi akuntansi. Berarti bukan sistem aplikasi ya, tapi apa? Sistem informasi ya. Oke nih, bikin sistem informasi akuntansi. Oke. Terus rancang bangun sistem manajemen pembayaran terkomputerisasi pada siswa. Nah, berarti ini juga nih. Rancang bangun misalnya sistem informasi. Jadi jangan sistem aja. Sistem informasi manajemen pembayaran, nggak usah terkomputerisasi, pembayaran siswa pada berbasis Java gitu. Karena udah tahu ada sistem informasi itu pasti terkomputerisasi. Ya, Farhan. Lanjut, Fitri Fatima, aplikasi pembelajaran agama Islam untuk anak usia dini berbasis Android. Iya, ada Fitri orangnya? ada, Bu. Nah, kalau Fitri mau bikin yang jenisnya pembelajaran gini di Android ya, itu database-nya itu harus banyak. Kalau mau bikin yang kayak ini, terus kalau bisa nanti di dalamnya juga ada kayak game edukasinya gitu. Jadi tidak hanya menampilkan informasi kayak form-form aja gitu, tapi ada interaktifnya dengan user. Jadi tidak monoton hanya dibaca aja gitu, Fitri. Ada kepikiran buat ada video animasi lagi. Ada bulan sama sholat. Kenapa? Tapi itu kamu bikin sendiri nanti animasinya? Iya, pikirnya sih gitu.
Kalau kayak gitu butuh waktu banyak ya? Kenapa? Kalau kayak gitu kira-kira butuh waktu banyak ya, Bu ya? Tergantung sih kalau kalau misalnya bikin animasi kayak model stop motion gitu, kalau emang misalnya mau pun nggak apa-apa, tapi justru saya menyarankan mending ditambah fiturnya aja daripada, maksudnya fiturnya itu yang ada tingkatannya gitu. Jadi kayak kalau kalau saya saran sih mending ditambahin yang tadi. Jadi kayak ada gamesnya gitu, games untuk saya juga kalau di Android tidak terlalu tahu sih ya ngodingnya gimana, tapi kalau di Android itu yang kemarin disampaikan dari Prodi itu kalau mau bikin yang jenisnya aplikasi pembelajaran itu tidak boleh cuman hanya sekedar menampilkan jadi misalnya gini, yang dicontohin Prodi kemarin nggak boleh nih ya. Jadi kayak misalnya bikin aplikasi pembelajaran tentang cerita rakyat. Jadi misalnya ada tuh button-button cerita rakyat ini A, cerita rakyat B, cerita rakyat C, terus kita klik, terus muncul ceritanya dan misalnya pakai suara kayak gitu. Nah itu sekarang sudah tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada memproses transaksi di sana gitu. Jadi kenapa Android dibilang banyak yang dibilang kalau di Unindra Android nggak boleh? Karena sebenarnya itu. Nah ini yang saya takutkan nanti hanya gitu aplikasinya. Jadi nanti malah nggak bisa sebenarnya, atau mau dikembangkan lagi juga bisa. Nah, berarti kalau misalnya mau sekarang pembelajaran gini, berarti di sini kan nanti menggunakannya flowchart ya, karena tidak ada transaksi dan bukan sebuah regulasi bisnis, jadi tidak bisa menggunakan analisis terstruktur. Bisa sih menggunakan yang berbasis objek yang UML, tapi lebih tepatnya pakai flowchart nih kalau yang kayak gini. Nah, terserah kamu nih gimana ya, mau lanjut atau Ya mungkin nanti saya coba pikirin lagi kali ya. Nanti ya udah diskusi juga sama Ibu ya. Iya, boleh. Berarti gini sih sebenarnya kalau kamu mau yakin ini, tapi nanti biasanya pas ketika misalnya ini saya bolehin di sini, pas nanti kamu tuh juga kayak harus, bukan kamu doang sih, semua teman-teman di sini kayak harus punya plan B-nya itu. Jadi kayak kalau misalnya nanti ini nggak disetujui nih sama dosen pembimbing saya, kan nanti RPL tuh buat jadi bahan kalian ketika ngajuin judul, kalian nggak bawa tangan kosong gitu. Kalau bawa tangan kosong kan bingung juga dosen pembimbingnya ya. Jadi kalian kayak udah bawa sesuatu nih, ntar dosen pembimbing itu mau nambahin di judulnya, dikembangin, atau mau diganti, atau gimana. Kan kalian tuh kalau misalnya, coba deh cari judul lain, misalnya dosen pembimbingnya gitu. Kalian kan udah harus punya plan B nih buat ngejawab nanti gitu. Tapi kalau misalnya disetujui mah enak kan langsung gitu. Atau kalau misalnya ini kembangin lagi deh, berarti pengembangannya gimana, kan harus dipikirin juga kan gitu. Tapi kalau misalnya mau ya kamunya yakin, ya saya terusin gitu. Tapi kalau misalnya mau ganti jadi sisa informasi aja yang udah jelas ada transaksinya, ya silakan juga gitu. Jadi saya balikin lagi ke mahasiswanya gitu. Oke, Bu. Siap. Nanti saya Mau revisi dulu aja berarti ya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Jadi nanti kalau udah semester 8, nanti teman-teman nggak ada yang hubungin saya gini ya, Bu, kan waktu itu sama Ibu ACC, sekarang nggak di ACC sama dosen pembimbingnya. Jadi nggak ada kata kayak gitu lagi, makanya saya ulang-ulang mulu ya. Jadi nanti ya itu tergantung kebijakan masing-masing dosen skripsi kalian, karena dosen RPL bukan untuk ngebimbing skripsi, tapi mau ngejelasin doang di mata kuliah RPL, teknik-tekniknya gimana. Jadi judul ini tuh sebenarnya buat ini aja, buat studi kasus aja supaya
masing-masing setiap orang mengerti gitu ya. Terus sekarang ini ada Gideon, aplikasi sistem informasi logbook gudang pada logbook gudang maksudnya gimana nih? Ada nggak orangnya Gideon? Ada, Bu. Boleh dijelasin ke saya logbook? Jadi kayak inventory gitu sih, Bu. Oh, ya. Ya udah, berarti aplikasinya nggak usah ya. Terus berbasisnya Java, jangan NetBeans. Jadi NetBeans itu adalah tools buat kalian ngoding bahasa Java gitu sih NetBeans itu. Jadi berbasisnya berarti bahasa pemrogramannya yang ditulis. Misalnya kalau pakai bahasanya Python berarti berbasis Python gitu. Terus misalnya berbasisnya web berarti berbasis PHP atau misalnya HTML5 gitu ya. Jadi berbasis itu bahasa pemrogramannya yang dituliskan. Terus Oke, Bu. lanjut Maslan. Maslan perancangan sistem aplikasi penggajian. Berarti kalau penggajian adalah sistem informasi ya teman-teman. Ini biar pada hafal nih. Jadi jangan tulis sistem aplikasi. Jadi gunakan kata aplikasi aja, sistem informasi. Tapi kalau dia ada regulasi bisnis di dalamnya, ada alur bisnis dan segala-galanya itu, maka gunakan sistem informasi. Sistem informasi penerimaan barang pada PT Ewan Tirta. Penerimaan barang itu apa? Misalnya ini inventory apa ya? Ada nggak, Rizky? Ada, Bu. Penerimaan barangnya maksudnya? Kayak kan kantor itu kan di bidang batik ya, Bu ya. Jadi kayak penerimaan batik gitu, Bu. Barang-barang. Penerimaan barangnya. Terus barang keluarnya juga berarti ya? Kalau apa masuk doang? Baiknya keluar juga ya, Bu. Sebenarnya gini, kalau kamu bikin penerimaan barang aja, nanti prosesnya terlalu sedikit. Pas nerima doang sama laporan kan? Berarti prosesnya paling ada 3. Proses pendataan tuh yang pas nerimanya tadi. Terus sama proses bikin laporan. Ya kan? Jadi cuma 2 gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau bikin emang inventory ketika barang masuk dan barang keluar, itu ya lumayan lah ada beberapa proses gitu di dalamnya. Jadi diperluas lagi aja ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Jadi sistem informasi jadi persediaan barang boleh, atau kamu maunya inventory aja kata-katanya. Sama sih sebenarnya, persediaan stok barang atau pengelolaan barang juga sama. Persediaan stok barang aja kali ya. Ya, boleh. Persediaan barang. Stok barang. Oke. Ferry sekarang. Jadi teman-teman yang saya koreksi kayak gini, mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang sakit hati ya, atau saya juga minta maaf dulu nih kalau ada yang misalnya saya nggak bermaksud gimana-gimana gitu ya kalau saya koreksi, karena saya pengennya kalian paham dan bisa menunjukkan yang terbaik yang kalian punya gitu. Jadi kalau ada saya juga udah berusaha nih memilih supaya kata-katanya tidak terkesan gimana gitu ya mungkin ke kalian, tapi pokoknya jangan diambil hati gitu ya kalau ada kata-kata saya yang selama mengkritik judulnya mungkin tidak berkenan gitu, itu saya minta tolong dimaafkan ya. Ini ada Ferry perancangan sistem informasi penggajian. Oke. Ferry. Lanjut, Fer.
Terus Niko Febrian, perancangan sistem informasi pengelolaan karyawan. Nah, ini pengelolaan karyawan maksudnya gimana? Pendaftaran karyawan gitu, Niko. Ada nggak Niko orangnya? Niko ada, Niko monitor Halo, Ibu. atau lagi di jalan? ada Bu. Pengelolaan yang Di dimaksud, rumah Bu, belum sampai. kenapa? Masih belum di rumah? Saya udah di rumah kok. Baru Iya, sampai. iya. Oh, baru sampai. Ya udah, ntar aja dulu deh, lanjut Saya dulu. dari proses masuk. Oh. Ya udah deh Bu. Gimana? Kamu siap? Atau masih riweh Itu gitu? kan dari proses. Mm-mm. Enggak Bu, enggak, udah. Dari proses masuk karyawan, kayak ikut karyawan gitu, sampai pengajiannya. Oh, oke, berarti apa ya? Maksudnya kata-katanya berarti jangan pengelolaan, kayaknya pengelolaan gimana gitu ya untuk katakan kan karyawan. Jadi ini dari penerima, nggak usah sampai penggajian, dari penerimaan juga nggak apa-apa bikin sistem informasi penerimaannya. Jadi kayak model apa ya? Buat rekrutmennya itu sampai keterima aja gitu. Kalau sampai penggajian kan nanti itu kayak ada dua sistem yang berbeda gitu. Niko, kok monitor nggak? Jadi maksudnya Niko nih mau dari belum jadi karyawan sampai menuju karyawan, atau ketika karyawannya sudah masuk. Jadi pengelolaan karyawannya itu dari yang belum jadi karyawan sampai jadi karyawan, atau dari karyawan sampai, tadi kan dia bilang sampai penggajian, mungkin berarti setelah jadi karyawan, atau gimana nih pengelolaannya? Dari sebelum karyawan. Ya udah, berarti kamu bikin sistem informasi rekrutmen karyawan aja ya, nggak usah sampai penggajian. Iya Bu. Biar nggak terlalu lebar. Jadi nanti kriterianya apa aja, terus proses-prosesnya sampai istilahnya tuh kamu bikin sistem informasi buat penyaringan masuk jadi karyawan di ini tersebut gitu. Iya Bu. Judulnya boleh lah kayak gitu. Termannya aja ya. Judulnya jadinya gimana Bu? Judulnya sebenarnya gini, saya tuh udah paham nih maksudnya, cuman kata-kata pengelolaannya kayak agak mengganjal aja gitu. Pengelolaan biasanya kan kalau pengelolaan tuh kayak ke barang, ke arsip, ke administrasi gitu. Terus pengelolaan karyawan gitu. Jadi kayak agak ganjel aja gitu di saya bacanya. Kalau misalnya emang mau ambil rekrutmennya, ya udah berarti sistem informasi pendaftaran, penerimaan, perancangan sistem informasi penerimaan karyawan pada CV Sabar Restu Motor misalnya gitu. Gimana? Tapi balik lagi terserah kamu juga sih, tapi kalau saran saya ya tadi ambil satu scoop aja. Mau kalau di dalam contohnya misalnya kayak penilaian kinerja karyawan itu yang dari dalam. Kalau yang dari luar berarti si rekrutmennya gitu, Niko. Ya, dari luar sih Bu ya. Udah berarti kayak dia aja ya. Gimana? Mau nggak kalau saran saya tadi? Jadi sistem informasi penerimaan karyawan. Iya Seleksi. Bu. Iya. Terus Salhan, analisis dan perancangan sistem informasi penyewaan lapangan futsal. Nggak usah pakai analisis ya, langsung aja nih. Salhan. Nah, gini. Terus masih berapa orang lagi nih?
Tufail Muhammad Tufail Effendi, sistem informasi absensi karyawan. Oke. Mutiara hari ini aplikasi sistem pengajuan kartu kredit pada PT Bank Mandiri. Oh iya, Bank Mandiri belum ada ngajuin kreditnya ya? Aplikasi sistem pengajuan, aplikasi pengajuan kartu kredit. Oke deh ini. Nanang IP perancangan. Oh ya teman-teman di sini yang belum ganti namanya jadi nama lengkap, tolong diganti ya soalnya memudahkan saya ketika untuk merekap gitu. Jadi kalau ada yang namanya belum nama lengkap, silakan diganti di Google Classroom-nya. Sama di Zoom-nya juga nanti saya mau rekap absen dari Zoom. Ini Nanang perancangan sistem informasi penjualan pada toko. Ya, oke kalau penjualan deh. Perancangan sistem data siswa. Nah ini Rabel nih. Ya Bu. Sistem data maksudnya gimana? Kamu mau ngapain sama datanya? Itu Bu, data siswa Bu. Data siswanya diapain? Mau proses apa ini tuh? Nilai? Iya Bu, kayak nilai data-data siswanya Bu. Kayak Sika gitu berarti? Iya. Iya, ya udah berarti judulnya sistem informasi akademik ya. Sistem informasi akademik ya Bu ya, bukan kalau sistem data siswa. Ya kayak cuma ngedata doang jadinya kalau sistem data siswa. Jadi kalau sistem informasi akademik yang diproses nanti data siswanya, nilai siswanya, dan lain sebagainya tentang si siswa tadi gitu. Oke. Baik Bu. Sistem informasi akademik pada SMK gitu. Iya. Oke. Terima kasih Bu ya. Siap. Ini kamu udah nama lengkap belum ininya? Ini udah diganti Bu, barusan diganti ini. Udah. Belum ke itu. Iya. Oke. Ini dia nih kenapa kemarin waktu itu nggak ke rekap deh. Ya udah deh pokoknya diganti namanya. Namanya diganti. Robi Kurniawan perancangan aplikasi stok barang pada berarti sistem informasi ya, ini bukan aplikasi. Iya Bu, betul Bu. Nah. Terus Rosnagia aplikasi sistem penjualan. Ya. Pasti pada kelirunya di sini informasi. Terus siapa lagi nih? Berapa lagi? Masih banyak nggak sih? Twina. Rancangan sistem informasi penerimaan peserta didik. Ya, oke. Wahid. Rancangan sistem informasi aplikasi. Sistem informasi aplikasi. Wahid, ini saya revisi kata-katanya ya. Sistem informasi persediaan stok. Pengelolaan aja. Terus teman-teman saya informasi tambahan, judul yang kalian ajukan di KKP nanti tidak boleh sama dengan judul skripsi ya. Jadi kalau yang udah di KKP kan kemarin ANSI sama visual. Berarti ini nggak boleh dipakai lagi untuk dijadiin tugas akhir kalian. Terakhir, ini yang belum tolong segera menyusul. Jadi ini terakhir, sisa informasi inventory. Ya, inventory itu paling
inventory itu paling diminati oleh para mahasiswa Unindra ya, sistem perancangan inventory. Jadi teman-teman ini semuanya yang bisa saya udah kasih nilai 100 bisa dilanjutkan. Ini masih kelewat ya, sorry. Jasa pengiriman sistem aplikasi. Oh, kelewat nih karena pasti baru ngetik nih ya. Bu, saya Wahyu di ACC nggak, Bu? Iya, di ACC. Oh, Tuh. Di ACC di tugas saya gitu ya, maksudnya. oh iya, Bu. Oh, ini. Masih. Sistem administrasi pada bimbingan belajar rumah cerdas. Berarti itu, tapi saya ganti kata-katanya. Tadi Wahyu. Kata-katanya saya ganti sedikit doang. Jadi bisa yang saya komen berarti ikutin yang di komen saya judulnya gitu. Ya, saya yang sistem informasi inventory, Bu. Iya ini. Oh, diganti apa kata-katanya, Bu? Aplikasinya dihilangkan. Saya kayaknya nggak nulis aplikasi. Oh iya. Ini saya lagi share screen kamu. Ya, Enggak, jadi ini enggak saya bukan ganti apa dihilangkan aja nih aplikasi. Sama NetBeans-nya nih saya lupa nih tadi ganti Java nih, berbasis Java bukan berbasis NetBeans. Oh iya, Bu. Ini deh saya tulis lagi deh di sini biar enggak lupa. Itu ya. Inventory itu pokoknya paling favorit dari mahasiswa. Ibnu Hamzah, sistem aplikasi jasa pengiriman barang si cepat menggunakan jasa pengiriman. PT si cepat menggunakan Java. Aplikasi jasa pengirimannya gimana nih? Ada nggak orangnya Ibnu Hamzah? Bu, mohon maaf. Bu, share screen-nya masih PPT, Bu. Makanya dari tadi nggak ngeh. Seriusan? Iya. Iya, Bu. Kalian kenapa nggak bilang? Kirain ini, Bu. Ya Allah, dari tadi ini saya share screen dari awal, dari Arfan Prasetyo. Udah nyampe akhir baru bilang, ih ya Allah, Robi. Baru ngeh, Bu, pas Ibu bilang share screen ke saya. Iya, Bu, baru Ya masuk. Allah. Ya, gubrak banget ya. Dimaklumi, Bu. Tapi kita nyimak kok, Bu. Yang penting aman. Tapi mudah-mudahan nyimak lah ya. Jadi ini di sini tadi saya tuh nge-share ini kalian sambil ngetik gitu. Jadi nih saya tuh satu-satu nih, Arfan, terus nih saya satu-satu saya kasih nilai, saya kasih tanda 100. Berarti dari tadi kalian ini ibu ngomong apa, di mana, share screen-nya di mana ya? Kirain rahasia, Bu. Classroom ada kok, Bu. Iya di kelas, ya saya lagi buka classroom itu, justru biar kalian lihat semua. Jahat banget sih, nggak ada yang ngasih tahu. Nih, soalnya gini, rahasia, Bu. saya tuh udah ada tulisan di sini, you are screen sharing. Jadi saya pikir, ini udah screen sharing nih. Kalau tadi saya tuh ngomong panjang lebar, udah gitu anaknya baru gini, Bu, ibu ini ya. Screen sharing ya. Ya saya udah ngomong udah sampai selesai dia baru ngomong. Jadinya ternyata belum saya share gitu. Nah kalau di sini makanya saya lihat nih, you are screen sharing berarti kan, berarti saya dari tadi ini udah screen sharing. Tapi ternyata yang di share screen yang lain. Aduh, gimana sih ini? Ya udahlah ya. Tapi pada ngeh kan ya yang saya omong ya. Udah dicatat. Aman, Bu, aman. Bu. Ya. Terus ini nih Ibnu ada orangnya, Nu. Iya, Bu, ada. Tadi saya nge-share yang mana? Mana coba tadi berhenti di mana, di sini? Ya, Bu. Iya. Iya, Bu, di situ-situ doang.
kalau saya pindah di sini udah kelihatan di sini. Di GCR nggak? Baru Hah? Bu. Udah Bu, udah di Classroom. Sekarang di GCR ya udah. Iya, sudah tadi atau makanya kalau besok kalau saya gitu Bu coba klarifikasi gitu. Ya, Ya, Bu. langsung interupsi. Biar Baik, saya Bu. nggak sendirian. Siap, Bu. Mana Ibnu? Ini aplikasinya gimana, Nu? Iya, Bu. Jadi Pengiriman tuh maksudnya gimana? dari awal nih, Bu, si customer-nya mau ngirim barang ke paketnya dulu di kayak store gitu kan. Nah, jadi si usernya ini input si customer sama alamat tujuannya gitu, Bu. Oh, tapi emang si Jadi, bukannya alamatnya udah ya? No, Ibnu. Si Cepat kan pasti sudah punya aplikasinya dong? iya, itu sih, Bu. Gimana? Kalau menurut Ibu baiknya gimana, Bu? Kalau menurut saya dia mah pasti udah ada aplikasi ini. Yang kamu mau bikin kan harusnya yang belum ada. Misalnya di Si Cepat, oke nih PT-nya di Si Cepat. Tapi jangan aplikasi pengirimannya misalnya apa gitu yang kamu mau bikin. Misalnya absensi karyawannya atau misalnya kamu mau bikin penilaian kurir terbaik gitu misalnya dari PT Secepat itu juga bisa. Atau ya pokoknya kalau aplikasi jasa pengirimannya udah pasti mereka udah namanya mereka nih udah jelas nih PT-nya PT yang memang yang memang bergerak di jasa pengiriman. Nggak mungkin mereka nggak punya aplikasinya kan. Dan kalau kalian pernah nyoba ngirim, kebetulan saya juga pernah coba kirim gitu ya. Di Si Cepat itu aplikasinya udah bagus juga gitu, udah online, udah nginput misalnya mau nginput kita tuh udah bisa online booking juga, misalnya yang dari Shopee atau apa, tinggal dia masukin kode booking langsung otomatis kayak gitu. Kalau kamu bikin lagi untuk dia pasti dianya kemungkinan besar nih Si Cepatnya nggak mau karena udah punya gitu. Mungkin yang tadi saran Ibu mungkin Bu penilaian kurir. Nanti saya coba, Bu. Itu saya juga baru ngisi tadi. Iya, soalnya ini saya lihat kan tadi nggak ada, terus tiba-tiba ada. Jadi ini dipikirin ya? Ya, boleh, Bu. Nanti saya revisi. Dipikirin aja dulu. Nanti ditulis di sini. Saya tunggu sampai. Jadi minggu depan sekalian. Jadi ada 2 teman-teman yang belum mengumpulkan judul, berarti ngumpulinnya sekaligus di sini. Ini saya share screen pindah. Pindah, Iya, Bu. pindah, Bu. Jadi ngumpulinnya sekalian sama ini. Jadi judulnya nanti ubah di sini, sekalian sama ini. Nah, jadi ini teman-teman tadi tuh ceritanya saya revisi di komennya. Kalau ada kata-kata yang beda gitu ya, misalnya nih, bukan beda, apa yang kurang tepat atau yang saya perlu revisi, itu saya sertakan di halaman komennya, di private comment, jadi kalian bisa gunakan yang sudah kata-katanya saya revisi. Nah, kalau yang sudah oke, pokoknya nih saya kasih tanda 100 di sini, itu tuh tandanya sudah bisa lanjut gitu. Nah, nanti yang minggu depan tugas analisis kebutuhannya dimasukin di sini, input di sini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jelas. Mohon izin Bu bertanya Bu. Boleh. Siapa? Bayu ya? Iya Bayu Bu. Jadi tugas ini itu sebenarnya tugas KKP atau tugas skripsi sih Bu yang bab 4 ini? Skripsi, KKP itu ansis dan visual. Berarti kalau untuk tugas skripsi berarti kita nanti bisa buat di semester 8 ya, bisa digunakan lagi ya? Saya ulang lagi nih sampai apal. Nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman ya, saya share ini kelihatan
PPT? Ya, Bu. Ini di PPT ya? Ya. Iya Bu, kelihatan di Nah, PPT. jadi teman-teman nih ya, yang kalian bikin bisa banget untuk jadi skripsi. Tapi tadi tidak semua dosen pembimbing skripsi bakalan setuju dengan judul yang kalian ajukan. Kenapa? Karena kayak tadi, misalnya kalian ngambil penjualan atau inventory. Itu tuh udah banyak banget gitu ya, banyaknya tuh banget yang kayak gitu. Jadi apalagi untuk 2022, saya aja di 2021 itu inventory itu kalau nggak menyisipkan metode saya nggak terima gitu. Itu kalau saya, tapi kan kalian nggak dapet saya, tenang aja pembimbingnya. Itu kalau saya pribadi. Makanya di sini, tapi di sini kenapa saya ACC? Karena ini saya kan skala tugasnya untuk RPL, bukan untuk skripsi, bukan untuk skala skripsi. Tapi bisa diajukan untuk skripsi, tapi mungkin dari dosen pembimbingnya ada tambahan atau apa, atau bahkan banyak yang ganti judul, itu juga ada beberapa kayak gitu. Terus kalau rumor ada yang RPL harus sesuai, skripsi harus sesuai dengan RPL, itu tidak benar. Jadi skripsi itu boleh dilanjutkan dari RPL, tapi boleh juga diganti asalkan mahasiswanya menyanggupi dari saran dari si dosen pembimbing, dan dosen pembimbing juga bersedia membimbing sampai selesai gitu. Jadi RPL itu cuma untuk jadi bantuan kalau misalnya ketika mau ngajuin judul udah punya nih satu judul gitu, kira-kira mau diterima atau mau diapain sama dosen pembimbingnya kayak gitu. Jelas? Kalau KKP itu dari ANSIS sama visual. Kan ANSIS sama visual itu kan gabung kan? Kemarin ya, semester kemarin ANSIS sama visual gabung ya? Ya Bu. Tapi Iya kalau, Bu. tapi kalau kalian kan ANSIS-nya duluan di X, visualnya di Y gitu ya? Ya kan? Ya Bu. Iya Bu, betul. Bu. Nggak nyambung. Maksudnya bukan nggak nyambung, kayak yang ANSIS-nya dulu nih, ngerancang dulu, terus di visualnya kayak yang nggak bareng gitu. Padahal sebenarnya bareng, kalau di reguler itu memang dijalaninnya bareng-bareng. Nah, itu yang jadi KKP. Nah, judul KKP tidak boleh sama dengan judul yang di sini. Kenapa? Karena itu kan KKP kelompok. Kalau di sini kan sendiri-sendiri gitu. Terus kalau misalnya ada yang nanya, Bu, kalau yang nggak diterima nanti di skripsi gimana? Kalau saya pribadi yang tadi, kalau yang penjualan sama inventory, saya biasanya sulit untuk menerimanya, kecuali mahasiswanya udah nggak punya pilihan lain, dan bahkan udah gitulah, kalau nggak diiyain nggak bakal lulus. Nah, baru saya iyain itu dengan terpaksa gitu ya teman-teman. Jadi Baik Bu. nggak usah langsung pikir stres sampai ke skripsi ya, nanti skripsi masih semester depan, tenang aja. Nanti dapat pembimbingnya sesuai dengan takdir masing-masing ya, dapatnya mau yang rese, susah ACC gitu, atau yang cuek dapat yang ACC aja gitu. Itu nanti tergantung dengan rezeki masing-masing. Ya udah, gitu. Ada yang tanya lagi? Bu boleh tanya Bu? Boleh. Ibu. Bir. Bu, untuk tugas yang kita ini Bu, yang nanti pertemuan minggu depan itu nanti formatnya kita di Word gitu Bu. Di Word. Buat apa? Di tugas penulisan ilmiah gitu ya Bu. Nih, download di sini panduannya. Ya, di Word. Terus boleh dijadiin PDF nggak Bu? Boleh, tapi di Word formatnya ngikutin format skripsi. Format skripsi bisa di-download di sini. Bisa juga ikutin misalnya butuh apa namanya? Butuh inspirasi gitu ya. Butuh inspirasi, saya kasih nih punya kakak kelas kalian. Ini ada punya kakak kelas kalian nih, contoh di sini. Nah, yang Robi ini inventory nih. Yang Ya, Robi inventory, yang punya mahasiswa saya nih, si Robi Zulhaidar. Bukan saya Bu. Bukan saya.
Iya nih punya mahasiswa saya nih, ada saya kasih contoh Robi ini inventory, tapi saya suruh kasih metode supaya ada sesuatu yang jadi nilai plusnya lah kan karena inventory itu udah banyak banget yang bikin. Jadi saya suruh kasih yang beda, akhirnya dia menggunakan ini metode ini. Jadi metode ini digunakan untuk mengalokasikan penyimpanannya itu seperti apa menggunakan si metode tadi ini, si algoritma ini. Intinya kayak gitu. Nah, itu teman-teman juga bisa melihat nih di sini kira-kira skripsi itu kayak gimana. Coba bisa lihat juga bab 4-nya. Kayak gitu. Saya kasih lihat. Ini ada 3 ya tuh. Itu udah ada yang nanya lagi nggak? Udah? Jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sebelum Bu, saya akhiri, mau tanya tuh batas pengumpulan terakhir kapan ya Bu ya? yang mana nih? Bab 4. Bab 4. Enggak, jadinya tidak bab 4. Jadinya itu saya bikin per poin aja. Jadi misalnya tugas minggu ini analisis kebutuhan, ya udah analisis kebutuhan. Minggu depan nanti bikin DFD, berarti DFD. Kayak gitu, ntar di terakhir itu dijadiin satu semuanya dalam satu format, tapi tidak membuat bab 4, jadinya nggak jadi buat bab 4 ya. Oh iya. Iya Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi kita nggak bikin bab 4 secara keseluruhan ya, kita bikin hanya sebagian bab 4. Oke teman-teman, saya mau screenshot. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya screenshot? Yang mau on cam boleh on cam ya, kita abadikan malam Sabtu kita. Malam Sabtu kuliah-kuliah ya, habis pulang kerja, ada yang masih di Iya, jam. Bu. Aduh. Pusing nih, Bu. Masih kerja juga, Bu. Ya begitulah, alhamdulillah dong masih kerja ya. Kalau nggak kerja nanti lebih pusing. Ya nggak? Benar, Bu. Tahu nih si Abang, ada-ada aja nih si Abang. Iya, alhamdulillah gitu bilang. Alhamdulillah nih Bu masih kerja gitu. Kalau udah nggak kerja malah lebih puyeng. Percaya. Iya, Bu ya. Semangat dong ah. Ya. Udah? Udah, Bu. Mana? Cewek-ceweknya nggak ada yang on cam? Pakai jilbab, Bu. Jilbabnya jauh, Bu. Pakai mukena. Udah gaya itu, Bu, dari tadi. Emang saya juga biasanya kalau ngajar pakai mukena aja. Kalau ini mah karena habis baru pulang pergi aja, makanya on cam. Kalau enggak, saya juga biasanya off cam. Oke. Saya Bu. off cam ya. Ih, ada siapa tuh Imam? Anaknya umur berapa? Ya, 1, 2, 3. Baru slide 1 ya. Sebentar saya print dulu di bagian. Ikut kuliah ya. Apa-apa biar pinter ya. Satu lagi slide 2. Siap, senyum. Oke, terima kasih teman-teman untuk Iya, Bu. Kembali kasih, Bu. Oh, sama-sama Bu. Terima kasih. sekali lagi, pokoknya terima kasih atensinya sudah hadir ya dengan segala kerempongan yang ada, sudah hadir di mata kuliah saya. Moga yang saya sampaikan bisa banyak bawa manfaat ya buat kita tuh semangat. Amin, Bu. Berat namanya kuliah sambil kerja pasti berat, tapi ya itu udah jadi keputusan kalian untuk kuliah sambil kerja, maka karena ini udah tinggal tahap terakhir, tolong semangatnya dilebihkan lagi supaya bisa menyelesaikan sampai selesai ya, sampai wisuda semuanya. Amin. Amin. Berarti kita minggu depan, ini kan kalian ekstensi ya, saya jangan sampai lupa deh. Jadi minggu ini hari Minggu,
hari Minggu saya share materi tapi dibahasnya di bab 5 gitu ya berarti ya? Iya nggak sih? Iya nggak sih. Ntar dulu. Saya kasih lihat. Katanya Ibu, kalau hari Minggu share materi doang. Iya benar. Di minggu ketiga nih, 3 Oktober pemberian materi pembelajaran tapi hanya pendataan presensi. Oh berarti ya udah pasti secara nggak langsung saya absensi semua aja lah hadir. Terus di pertemuan 5 berarti minggu depan di hari Jumat. Di hari Jumat berarti nanti saya bahas materi 4 sama 5 gitu ya berarti. Ya Bu. Gitu aja. Udah teman-teman silakan melanjutkan aktivitas masing-masing. Semoga sehat selalu ya. Amin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.